Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila, tentang peranku dalam lingkungan sekolah dan rumah ya. Nah, kenapa kita harus punya peran? Nah, kita adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri atau memenuhi kebutuhannya tanpa didukung oleh orang lain. Karena itu, setiap individu punya peran dan tanggung jawab di lingkungan sekitarnya. Sama kayak halnya kalian yang belum bisa melakukan semua halnya sendirian ya, masih perlu dibantu, dibimbing, diarahkan ya. Kayak misalnya buka bungkus makanan yang kesulitan, kita perlu bantuan orang lain. Nah ya, apa saja peran kita? Nah ini ada peran di lingkungan sekolah dan juga peran di lingkungan rumah ya. Peran kita dalam lingkungan sekolah ya, sebagai siswa kita memiliki peran penting dalam pendidikan di sekolah. Para siswa terlibat dan berinteraksi dengan siswa lain dan guru. Seperti yang kalian lakukan sehari-hari ya, itu kita berinteraksi antara siswa dengan siswa ya, kalian dengan teman kalian, kalian dengan ibu bapak guru, kemudian ibu gurunya dengan guru lain. Nah, itu disebutnya interaksi di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada yang namanya tugas dan tanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Pertama, mengikuti pembelajaran, menghormati guru, menjaga nama baik sekolah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu bagian dari tanggung jawab semua warganya. Gak cuman muridnya doang, gurunya doang, atau petugas kebersihannya. Semuanya ikut bertanggung jawab ya, terutama dalam kebersihan lingkungan sekolah. Karena kalau misalnya tempatnya bersih, itu nyaman dipakai belajarnya. Selanjutnya ada juga peran di rumah. Nah, saat berada di rumah, kita ini memiliki peran dan tugas sebagai anak dan anggota masyarakat yang harus berinteraksi dengan keluarga dan tetangga. Kan gak mungkin kalau misalnya di rumah kita diem-dieman ya. Ke ibunya diem, ke ayah diem, ke adik atau kakaknya diem, pasti berinteraksi. Perlu bantuan ya. Kemudian ke anggota masyarakat, misalnya tetangga juga ya, saling menyapa, saling membantu. Nah, ini ada tugas dan peran anak ya dalam kerjasamanya di rumah. Yang pertama ada menghormati orang tua, belajar dengan giat dan tekun, kemudian menjaga lingkungan rumah, bersikap sopan, dan membantu orang tua ya. Ini pasti sudah dilakukan oleh kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan itu, berarti kalian sudah mengerjakan tugas dan peran kalian sebagai anak dalam bekerja sama di rumah ya. Itu salah satu cara membantu orang tua juga ya. Kemudian nih, Ibu dari tadi interaksi sosial, interaksi itu apa sih Bu? Nah, interaksi itu adalah hubungan timbal balik yang melibatkan aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok ya. Contohnya saat kalian misalnya mengerjakan tugas dibagi kelompoknya hanya berdua dengan teman sebangku. Berarti itu antara individu dengan individu. Contohnya Inara dengan Glavira. Nah itu berarti individu dengan individu. Kemudian Budila bikin lagi kelompoknya yang banyak. Nah kelompok yang banyak itu disebutnya berarti interaksi dengan antara kelompok dan kelompok. Kayak kita waktu P5 bergabung sama 1A ya. Nah itu adalah kegiatan interaksi antara kelompok dan kelompok. Bagaimana bentuknya nih? Ada juga nih di kelas ada diskusi kelompok. Terus kalau misalnya di masyarakat berarti kegiatan gotong royong ya. Nah, manfaat dari interaksi sosial itu apa aja? Ada meningkatkan solidaritas. Contohnya apa? Kalau ada yang kesusahan kita bantu ya, kita solid, semuanya ditanggung bareng-bareng, terus ada menyelesaikan masalah. Kan tidak mungkin ya kita ada masalah kita belum tahu cara menyelesaikannya terus diem aja. Nah, kita berinteraksi, kita minta bantuan, minta saran kepada orang lain. Terus juga ada membangun kepercayaan, mewujudkan kerukunan dan juga membantu memenuhi kebutuhan. Nah, itu manfaat dari interaksi sosial. Termasuk walaupun sekarang kita lagi daring, Budila memberikan materi ini, tetap kita ada interaksi antara guru dan murid. Berarti kita lagi melaksanakan interaksi sosial di sekolah. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini.
Silakan boleh dikerjakan, dibuka buku pendidikan Pancasilanya halaman 158 tentang peran anak dalam kerjasama di rumah. Akhir kata Ibu ucapkan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.